Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Alfian Zainul Hamdi Mujadi dengan NIM 341191 Saya akan menjelaskan atau memaparkan secara tentang Artificial Intelligence atau bisa disingkat AI atau juga bisa disebut atau lebih dikenal kecerdasan buatan. Sebelum memasuki sejarahnya Artificial Intelligence, saya di sini akan menjelaskan apa itu Artificial Intelligence atau AI atau juga sering disebut kecerdasan buatan. AI ialah teknik atau ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program komputer. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan seperti yang dimiliki manusia, sehingga sebuah komputer dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah kompleks sekalipun dengan pemikiran seperti seorang manusia. Selanjutnya, bagaimana AI bertindak? AI bertindak seperti atau serupa dengan manusia. Maka komputer harus diberi bekal pengetahuan melalui pelatihan atau training yang mempunyai kemampuan untuk menalar seperti manusia. Selanjutnya, kata intelligent sendiri itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Berarti dasar dari intelligent ialah kemampuan untuk memahami atau melakukan aksi. Intelligent merupakan istilah yang kompleks yang dapat didefinisikan dengan ungkapan yang berbeda seperti logika, pemahaman, pembelajaran, perancangan, dan problem solving. Sedangkan artificial adalah suatu yang tidak nyata, seperti tipuan, karena merupakan hasil simulasi. Selanjutnya, apa saja yang dapat dilakukan AI? Yang pertama, acting humanly, atau sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, atau sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, thinking rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang terakhir, acting rationally, atau sistem yang mampu bertindak secara rasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sejarah Artificial Intelligence sangat menarik untuk dipelajari karena sudah dimulai sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Salah satu kisahnya yang terkenal adalah pementasan Rosum Universal Robots atau yang disingkat RUR, yaitu pada tahun 1920 dan ditulis oleh Craig Karel Čapek, mempublikasikan fiksi sains dengan judul Rozumové univerzální roboty. Cerita ini memperkenalkan istilah robot dan membuat manusia buatan yang disebut robot. Terus ada selanjutnya yaitu sejarah usulan Alan Turing yang dikenal dengan nama Turing Test untuk mendefinisikan mesin yang cerdas atau intelijen. Komputer A dapat disebut cerdas jika komputer A dan seorang B berkomunikasi melalui bahasa alami dan
orang kedua. C. Tidak dapat mendeteksi siapa yang berkomunikasi. A atau B tersebut adalah sebuah mesin. Yang dijelaskan oleh gambar yang di bawah ini. Selanjutnya ada sejarah yang dikenal dengan General Problem Solver. Program ini berhasil dibuat oleh Herbert Simon, J.C. Shaw, dan Allen Newell. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun yang sama, Nathaniel Rochester dari IMB dan para mahasiswanya merilis program AI, yaitu Geometry Theorem Prover. Program ini dapat membuktikan suatu teorema menggunakan aksioma-aksioma yang ada. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh artificial intelligence. Artificial intelligence telah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti bidang industri, bidang medis, bidang pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada device Facebook, yaitu salah satu contoh dari artificial intelligence. Dengan teknologi device ini yang dimiliki oleh Facebook, AI ini atau kecerdasan buatan ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menandai seseorang pada postingan foto secara otomatis atau tidak dilakukannya secara manual. Karena kecerdasan buatan ini yang akan melakukannya. Selanjutnya, ada contoh yang selanjutnya yaitu rekomendasi e-commerce. Konsep penerapan AI yang sering kita jumpai ada salah satunya adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Mungkin ketika kita sedang berbelanja di salah satu e-commerce dan ketika kita berbelanja pada produk-produk yang direkomendasikan untuk penggunanya, produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seorang yang memprediksi kira-kira kamu mau beli apa ya, tetapi itu yang diberikan yaitu AI gitu, atau kecerdasan buatan. Lalu dari mana AI dapat mendapatkan produk-produk yang kita inginkan gitu. AI memperoleh data diri seorang pengguna. Misalnya ketika kamu melakukan pencarian produk, pembelian produk, dan kamu sudah melihat atau penggunanya sudah melihat produk apa saja, data tersebutlah yang akan diproses dari konsep AI, yaitu data mining, sehingga ia akan merekomendasikan produk-produk yang pas buat sang penggunanya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh asisten virtual. Asisten virtual ini adalah salah satu contoh dari kecerdasan buatan atau AI. Asisten virtual ini sudah banyak penyediaan asisten virtual seperti Google Assistant, Siri yang ada di handphone atau iPhone atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba.
Asisten virtual ini juga bisa kamu perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring sang pengguna menggunakannya. Sehingga sistem virtual ini dapat mengetahui apa saja yang pengguna sukai dan hal apa saja yang bisa pengguna lakukan. Mungkin itu sebagian contoh-contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan di sini ada daftar pusaka yang saya bawa untuk menjadikan referensi pembuatan atau pemaparan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.